Baik Sobat Muslim, masih bersama saya Zidni Adam dan juga Ustadz Bani Hashim. Nah, tadi Ustadz udah cerita sedikit nih tentang Masjid Kuba. Nah, sekarang Rasulullah dan Abu Bakar ini hijrah lagi nih Ustadz ya ke Lanjutkan perjalanan. Lanjutkan perjalanan ke Madinah ya Ustadz ya. Baik, selanjutnya gimana tuh Ustadz? Jadi ini Rasul sudah tiba di Bani Amir tadi di wilayah Kuba itu. Nah, orang-orang yang di sekitar situ ngasih tahu nih karena pusat kotanya kan di Madinah. Dulu namanya Yasrib. Itu pusat kota di situ. Sahabat-sahabat yang sudah hijrah di situ semua. Gitu. Mayoritas semua tinggal di sana dan itu pusat perkotaan di sana gitu. Nah, Rasul sebelum datang ke sana tadi 4 hari di Masjid Kuba ini. Nah, itu kemudian ada sebagian yang ngasih tahu, nih siap-siap nih, nanti sebentar lagi Rasul akan datang. Jadi semua itu sudah siap gegap gempita. Yang laki-laki, yang perempuan, yang anak-anak, bahkan budak, itu semua sudah keluar rumah. Oh, udah siap-siap menyambut udah nih siap-siap menyambut. Bahwa ada seorang Rasul yang akan datang. Rasul, gitu. karena kan mereka udah tahu nih, Rasul sedang hijrah berjalan menuju ke tempat mereka. Dan mereka sudah beriman kan udah luar biasa gitu. Betul. Dan banyak di antara mereka yang nggak kenal, belum ketemu Nabi Muhammad. Oh, sosoknya ini apa? Fisiknya seperti apa banyak yang belum tahu gitu. Kalau yang sudah berhaji ke Mekah terus mereka berbaiat dengan Rasulullah, mereka ketemu langsung. Terutama ada 12 orang itu. Nah, selebihnya ya mereka dengar-dengar aja gitu. Tapi sudah sangat populer Nabi Muhammad SAW di telinga mereka, belum di mata. Belum di mata. Ya, di telinga udah populer, di mata belum. Iya. Akhirnya Rasul dan Abu Bakar datanglah ke Madinah Al-Munawwarah itu. Maka semua orang menyambut. Memang ada khilaf ya, sebagian menyebut sambutan itu terjadi pada hijrah ini, sebagian lain menyebut peristiwa setelah perang Tabuk. Tapi kita untuk menyesuaikan cerita, kita ambil yang pendapat pertama. Jadi semua itu anak-anak, laki, tua, muda keluar rumah, nabuh genderang gitu, apa istilahnya, dufuk, kayak rebana, semacam rebana. Iya. Marawis gitu ya Ustaz ya? Kayak marawisan lah gitu. Kemudian begitu Rasul dan Abu Bakar datang, mereka tabu itu. Tola'al badru alaina, dan seterusnya itu. Oh, dari dulu udah ada itu ya? Udah ada itu. Meskipun tadi saya sampaikan ada sebagian ahli sejarah menyebut itu dinyanyikan bukan pas hijrah, tapi pulang dari perang Tabuk. Tapi sebagian ahli sejarah menyebutnya pas hijrah ini. Nah, kita ambil yang untuk menyelesaikan cerita. Baik, Ustaz. Jadi semua genggaman kita, Tola'al badru alaina, telah datang bulan purnama kepada kami. Min saniyatil wada, dari arah saniyatil wada. Dan seterusnya lah. Nah, setelah itu datanglah Rasulullah SAW bersama dengan Abu Bakar. Berdua dong nih Ustaz? Berdua, naik unta. Itu karena pesona Abu Bakar yang tampan menawan itu tadi. Dan Rasul kan lebih banyak merunduk begitu. Jadi orang itu banyak yang salah. Jadi langsung menarik ke Abu Bakar. Ya Rasul. Kata Abu Bakar, kalau masih gitu ya, kan saya yang ini. Gitu. La Lastu ana. Wal Rasulullah. Salah orang. Itu menunjukkan, jadi memang secara fisik, Abu Bakar itu adalah sosok yang tampan, menawan, dan menarik. Orang baru pertama kali ngelihat udah, wih ganteng nih gitu. Jadi kesan selama ini kan banyak, mohon maaf ya, sebagian kita mikirnya Abu Bakar tua, jompo, jalannya bongkok begitu. Iya, karena paling padahal ganteng, tampan, menawan gitu. Dan namanya gitu. adalah Abdullah bin Abi Quhafah, kita sampaikan kemarin. Bin Abi Quhafah. Ya. Nah, kemudian Rasulullah SAW berjalan. Barulah orang begitu kata Abu Bakar, ini Rasulnya gitu. Baru setelah itu orang pada berebut, ayo ke rumah saya. Abu Bakar ketinggalan dah, kelupaan. Ya Allah. Kalau udah ketahuan bintangnya ini. Tapi ya, tarik tuh Rasul terus aja. Iya, orang berebut, ke rumah saya aja. Karena tradisi mereka tadi itu, orang Arab itu secara umum mereka tuh senang kedatangan tamu. Kedatangan tamu, apalagi tamunya adalah seorang nabi. Itu mereka berebut. Lalu kata Rasulullah, biarkan unta ini fa innaha ma'murah. Biarkan unta ini yang bergerak sendiri, karena dia itu digerakkan oleh malaikat. Nah, jadi jalan unta ini terus sampai satu tempat, lalu menderu, apa istilahnya bahasa kita? Duduklah ya, unta itu duduk. Nah, kata Rasulullah, di sini nanti akan dibangunkan masjid. Jalan lagi, menderu, di sini dibangunkan rumah saya. Terus jalan lagi, menderu. Nah, di mana unta ini berhenti di depan rumah itu, maka saya akan nginap di situ atau saya tinggal di situ. Masya Allah, bisa gitu Ustaz. Jadi biar adil kan, kalau nggak saya rumah ini aja, ya Rasul kenapa ke rumah saya gitu. Berebut kan. Tapi karena ini unta, masa unta mau disalahin? Unta rumah gue dong, kan nggak mungkin gitu. Iya benar Ustaz. Nah, kemudian Rasulullah SAW tinggallah di akhirnya terpilih siapa nih?
Kalau tempat itu kan memang ada beberapa tempat. Jadi ada satu tempat untuk nanti dibangunkan masjid, ada satu tempat untuk dibangunkan rumah Rasulullah, dan satu tempat untuk tinggalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk sementara waktu. Nah, ada yang menyebutkan Rasul sementara waktu itu tinggal di rumah dua anak yatim, Sahal dan Suhail. Oh, di rumah dua anak Sahal dan Suhail ini, nah, yang kemudian nanti tanahnya itu dibeli oleh Rasulullah SAW untuk pembangunan Masjid Nabawi itu. Tapi mereka nggak mau tuh, ya, karena kan kalau udah di tanah terus mau dijadikan masjid, mereka bilang ngapain dibeli? Udah wakaf aja gitu. Rasul enggak, saya akan beli. Nah, kalau gitu zaman sekarang wakaf aja, oke. Rasul enggak beli. Tapi kan Rasul nggak punya uang. Nah, Rasul nggak punya uang. Dari mana tuh duit itu? Dari mana? Dari Abu Bakar tuh. Lagi dari Abu Bakar. Yang mensupport tuh selalu Abu Bakar. Masya Allah. Berarti stok uang banyak Abu Bakar. Abu Bakar banyak. Gitu. Makanya kan kemarin pas hijrah itu kakeknya bapaknya Abu Bakar begitu datang ke rumahnya, kemana Abu Bakar? Pergi bersama Muhammad kah? Iya. Kalian ditinggalin apa? Nah, Abu Quhafa itu kan buta kan? Kata Abdurrahman dan Abdullah, masih banyak. Jadi mereka nyimpan uang itu kan kayak gentong gitu kan. Iya, dan uang itu kan bentuknya emas. Nah, itu ditaruh bata gitu, dibungkus, tangannya dibawa. Nih pegang, masih banyak kan? Oh iya masih banyak. Lalu udah habis semuanya dibawa. Nah, termasuknya adalah dipakai untuk membeli lahan itu. Nah, nggak mahal sih, ada yang mengatakan 10 dinar, ada yang mengatakan 20 dinar. 20 dinar itu kira-kira berapa rupiah ya? Kalau 1 dinar itu dia emas, itu 4,25 gram emas. Oke, berarti kalau dirupiahkan misalnya 100. Sekarang harga emas saya 1,6 Ustaz udah 1 gram. Oh gitu ya? 1,5 kalau salah ya. Nah, kalau kita ambil 1 juta aja biar gampang gitu, ya. 4.250.000 tuh kan. Kali 10 42 juta. Kalau 20 ya sekitar 80-an juta lah. Nah, itu lahan awalnya itu yang cikal bakal untuk dibangun Masjid Nabawi yang hari ini. Berarti rumah anak yatim ini dulu ya Ustaz yang pertama ya? Rumah anak yatim itu. Jadi disitulah Rasulullah SAW menentukan atau menunjuk akan dibangunkan masjid. Nah, sementara sebelum masjid dan rumah beliau dibangun, maka Rasul tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Di rumah Abu Ayyub Al-Ansari, di situ tinggal. Tapi literatur tidak menyebutkan di mana Abu Bakar tinggal. Oh gitu. Jadi nggak barengan? Nggak tinggal satu rumah gitu. Atau tinggal satu rumah, Allah alam. Jadi literatur tidak menyebutkan lagi Abu Bakar kemudian tinggal di mana gitu. Apakah Abu Bakar itu tinggal lagi bersama sahabat yang lain, ataukah tinggal bersama Rasulullah di rumah Abu Ayyub Al-Ansari? Saya secara pribadi karena keterbatasan pengetahuan belum menemukan riwayatnya. Karena setelah itu yang diceritakan adalah Rasulullah SAW tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Nah, kita tahu kisahnya, rumah Abu Ayyub Al-Ansari itu 2 lantai. 2 lantai. Rasulullah SAW itu kan karena banyak tamu, jadi pengen tidurnya di bawah. Oh gitu. Pengen tidur di bawah. Kata Abu Ayyub Al-Ansari, jangan di atas saja. Masa kita tidur di atas, Rasul di bawah. Kan nggak enak gitu kan. Terus, enggak apa-apa karena masih banyak tamu. Abu Ayyub tetap ngotot, enggak, pokoknya kami harus tinggal di bawah. Akhirnya ya udah Rasulullah SAW naiklah ke atas. Ya, karena diceritakan itu Abu Ayyub dan istrinya tidur, terus ada nendang air begitu tumpah kena Rasul di bawah gitu. Oh ya Allah. Ya udah gak enak. Nah, itu apakah itu bersama dengan Abu Bakar? Allah alam. Ya, bisa saja itu bersama dengan Abu Bakar, karena Rasul juga pertama datang sendirian, terus Abu Bakar juga sendirian kan, anak-anaknya menyusul belakangan. Ya. Ali, lupa itu Ali radhiyallahu anhu itu menyusul. Jadi kita ceritakan kemarin, ya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu itu tidak langsung ikut bersama dengan Rasul dan Abu Bakar. Ya, tapi beliau ditinggal. Kenapa ditinggal? Karena di rumah Rasulullah masih banyak harta titipan orang-orang kafir Quraisy yang mesti dikembalikan. Dikembalikan kepada pemiliknya. Udah kelar, Ali nyusul. Sampai di Masjid Quba itu tadi, beliau menyusul ke sana. Ali radhiyallahu anhu, ya. Oh, Masya Allah. Terus waktu yang beli lahan Masjid Quba itu dibeli nggak Ustaz? Kalau lahan Masjid Quba itu wakaf dari Bani Amir. Oh, wakaf dari Bani Amir. Jadi nggak perlu ada jual beli ya. Sebenarnya tadi anak yatim, 2 anak yatim Sahal dan Suhail itu pun maunya diwakafin aja gitu Ustaz ya. Rasul bilang enggak, saya harus beli. Padahal Rasul nggak pegang duit. Ya Allah. Pokoknya saya harus beli. Gitu. Abu Bakar udah dipakai. Aman. Insyaallah. 80 juta. Iya. Ustaz, kita jeda dulu sebentar ya Ustaz. Sobat Muslim, makin menarik kan pembahasan kita. Jadi jangan kemana-mana, tetap di share itu ya.